Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ma salli ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bikulli ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati jamaah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan salat yang barusan kita laksanakan dan amal-amal yang kita laksanakan sebelum salat semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ila hadal muallif rahimahullah fi sir asrar Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak mohon baca Fatihah. Hari ini anak saya sedang skripsi untuk mencapai S1. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjawab, dibukakannya dan dimudahkan segalanya. Nanti jam 8 ala hadiniyah Allah sahilha wa yasruha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan Allah lancarkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada minggu lalu saya sedikit menerangkan adab ketika masuk masjid. Ya Pak ya, masih ingat? Yang jelas mau masuk di depan pintu kita apa-apa melepas sandal. Yang dilepas pertama itu kaki kiri dulu, kemudian kita injak ya sandal kita ya Pak, baru ngelepas kanan, nah, baru masuk kaki kanan ya, itu afdolnya. Tapi keumpamanya kok salah ya nggak apa-apa ya, nggak dosa, nggak, cuma kurang bagus, bahasa fikihnya makruh. Memang Bapak yang dimuliakan oleh Allah, setan itu jangan sampai mengamalkan ilmu ngikut Rasulullah, jangan. Itu tapi kakinya kaki kiri dulu. Apa ya? Demikian pula kalau keluar, kita Bapak kaki kiri dulu, tapi kadang setan kaki kanan dulu. Kemudian apa-apa kita baca doa Allahumma abwaaba rahmati. Gitu Pak ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan rahmat. Saya tuh merenung kenapa baginda Rasulullah ngajarin baca doa ya Allah bukakan rahmat. Ulama memberikan dalil rahmat itu isinya maghfirah. Apa maghfirah Pak? Ampunan. Maghfirah, rahmat apa namanya? Kenikmatan. Rahmat ya, bukakan apa namanya? Ketenangan dan macam-macam. Dan memang seseorang kalau masuk masjid benar-benar insya Allah hatinya tenang. Betul Pak? Orang seminggu gak bisa tidur. Maaf. Ada Bapak ikut pengajian, nyender kira-kira apa Bapak? Pulas.
Rahmat, dia kan nikmat Pak ya, nikmat. Makanya Bapak bisa tenang, nggak apa-apa. Dapat nggak pahala? Dapat. Walaupun nggak denger, walaupun ngantuk, dapat. Bahkan dulu itu ada cerita, seulang itu. Ada seorang alim tidur di masjid, ketiduran. Setan nggak berani masuk tuh, nggak berani. Ditanya orang, kenapa sampean nggak masuk? Takut tuh. Kenapa takut? Orang alim ini kalau saya goda dia bangun, kemudian ada orang sholat dibenerin, orang yang salah sholat tadi itu, kan jadi bener. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ayusallima ala ahlil masjidi, yang masuk doa assalamualaikum. Tapi kalau seumpamanya nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Kalau nggak salah masuk rumah juga begitu Pak. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Pak, masya Allah. Jadi di masjid ini Bapak, walaupun kita ini banyak dosa, banyak apa, kita digolongkan orang-orang soleh, masya Allah. Tuh Pak, iya. Bapak yang dimulakan oleh Allah, makhluk Allah yang lain yang ibadah juga banyak Pak. Nah panjang itu. Kemudian keempat, ayyaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sudah salam, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bagusnya yang keempat. Saya merenung kenapa kitab ini ngajarin setelah doa, salam, kemudian kok disuruh syahadat. Ya kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begini Bapak, siapa tahu sebelum kita masuk ke masjid kita murtad. Kenapa wallahu a'lam. Jadi gak percaya ada Allah, gak percaya. Pada mau ke masjid bisa saja digoda Bapak. Nah, kitab ini mengantisipasi, ngerti Pak antisipasi Pak ya? Sehingga Pak, walaupun kita sudah doa, walaupun kita sudah salam, iya, tapi kita dicap nggak tahu murtad, khawatir itu. Nah, untuk itulah makanya kita baca syahadat. Insya Allah nggak dibaca nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa ya Bapak. Ini adab baiknya. Wal khamisu, yang kelima, alla yamurra baina yadayil musalla, hendaklah jangan ngelewatin depan orang sholat. Tidak tahu Pak ya. Makanya Bapak boleh kita ada melewati itu, kita tangan kita begini. Insya Allah nggak batal. Darurat. Baik kanan maupun kiri. Nyetop. Kasihan. Pernah dengar kan? Siapa orang yang ngelewatin orang sholat 40 hari nggak diterima, 40 pahala, 40 sholat ya kali diberikan pada orang sholat itu tuh Pak. Ya kecuali kalau anak, namanya anak, tapi anak tetap juga kita ada ya hal yang itu Pak di situ itu tuh Pak ya. Mudah-mudahan kita sudah paham. Tetapi diperbolehkan kalau dalam darurat. Entah apa kenapa begitu ya, terpaksa melewat. Ada ulama yang sedikit memberikan solusi. Orang nggak mau lewat nih Pak, kita bergerak dikit, miringin dikit itu Pak. Nah kan mau keluar itu Pak ya. Jadi kasih kesempatan begini, kira-kira lewat ya, kesenggol dikit ya nggak apa-apa. Kadang-kadang itu masih mangkat. Orang ketahuan kalau dia mau melewati, sana buntu, sini buntu. Ya kita miring dikit nggak apa-apa. Ya, kaki kita geserin dikit, rapatin dikit kan. Berarti ada lubang kan Pak ya? Iya, tuh. Enggak, insya Allah enggak batal. Kenapa? Siapa tahu orang yang mau lewat ini banyak perlu. Pamannya perutnya mules. Ya Pak ya, mules. Iya Pak ya, masa mules ataupun buru-buru.
Nah saat itu umpamanya kita sholat, rumpanya sholat itu kita ini belakangan, gitu banyak ketinggalan. Maka yang kedua selain itu dipercepat bacaan kita. Jangan dilama-lamain. Wah, walau dibaca wadduha, wah, orang jadi nungguin aja. Boleh langsung mungkin rukuk. Mungkin paling sedikit apa ayat paling sedikit Bapak? Al-Kautsar ya. Inna atainakal kautsar wasli rabbika wanhar. Itu tadi orang ini butuh Pak, butuh. Iya, ya gak khusyuk ya mudah-mudahan. Tapi itu juga itulah ada yang mengatakan sholat nolong orang. Sholat kita nolong, benar gak Pak ya? Nolong orang itu dikasih lewat. Nah itulah Bapak ya. Oh nanti bahasannya ini darurat. Itulah ilmunya ya. Jadi orang jangan sampai sok itu. Atau ada sesuatu yang pokoknya sesuatu dah yang gitu dah. Nah, kita harus memahami. Ya, ngomongin tadi mules, dia buru-buru karena ditunggu orang. Terus apalagi ya mungkin di dalam suka nggak betah. Ada nggak orang nggak betah Pak sholat? Iya kan habis sholat assalamualaikum kabur nggak betah. Benar kan Pak ya? Nggak wiritan berarti dianggap orang kayak nggak betah. Ya kita maklumin. Ya kita nggak maklumin begitu itu. Nah itu Bapak ya. Jadi kita menggeser dikit. Kalau orangnya sama dua-dua juga menggeser, indah tuh Pak. Ya kan Pak ya. Yang umpamanya dua orang ini Bapak indah geser dikit, dirapetin, jangan langsung itu. Ini juga tuh ada lubang. Kan nggak ngelewatin yang dimasuk melewati itu depannya Pak ya. Kenapa lagi? Karena itu adalah depan kita itu hak orang-orang sholat. Hak orang sholat. Nah kalau kita lewat berarti apa? Menginjak-injak hak orang. Saya menganjurkan kalau pakai sajadah itu jangan terlalu gede-gede ke masjid. Ada nggak Pak ya? Sajadah gede itu mentang-mentang, seakan-akan sajadah itu dibuat untuk dua orang. Terus sajadah itu kan ujung ini Pak ya. Ini sebetulnya kalau depan sini ini ujungnya itu kan ada kriwil-kriwil benar Pak ya? Ya kan sajadah itu. Itu sebetulnya melewati di sini sudah nggak termasuk melewati orang jalan itu. Karena dia sudah batasan, sudah dibatasin. Berarti sudah nggak injek-injek haknya. Nah, makanya saya anjurkan sajadah jangan terlalu gede-gede. Akhirnya begitu itu. Makanya ada lagi itu ada namanya yang didiri namanya sutra. Apa ini dong? Sutra tahu nggak Pak? Ada gitu. Itu ada siter. Siter itu tutup, penghalang. Itu bahasa Arab itu. Sitrun, sataro, nutup. Nah, makanya dikatakan sutra. Bukan sutra utakan itu. Artinya kalau sudah makanya Nabi nganjurkan kan di zaman Nabi itu kan nggak ada keramik tuh Pak ya, pasir begini di garis begini seret. Nah kan ada garis gitu Pak. Jadi kalau sudah ngelewatin sini nggak apa namanya nggak ngelewatin di sini juga ngelewatin. Atau kalau mau pakai kapur ya repot pakai kapur itu lah Pak ya. Makanya kalau sejadah ini kan di situ Pak ya, antara batas ini ya kawan ya. Ada kan sebatas itu Pak ya. Nah kalau sekiranya ya pokok kira-kira itu udah nggak nginjek hak orang lain itu, ya, nggak boleh itu di antara, makanya nggak boleh. Itulah adab ketika di dalam masjid kecil Pak sepele, tapi masya Allah luar biasa. Udah lama belum Pak ya? Dikit lagi. Tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Allah ya'mala fil masjid bi amalid dunya. Hendaklah tidak melakukan sesuatu yang mana sesuatu berhubungan dunia. Jadi ngobrol di dunia, ngobrol di masjid dunia, bisnis. Apalagi jual beli. Kadang-kadang di masjid itu ada orang dagang tuh peci, ya Pak ya, tasbih, apalagi itu Bapak dan sebagainya, atau kolor gitu kan namanya. Kalau Bapak kepengin dia ajak keluar ke masjid. Bahkan ada doa la barokah lagi. Kalau ada orang itu sampai Nabi ngedoain mudah-mudahan gak berkah. Itu Pak.
Jadi kalau kepingin ajak keluar, kalau berminat itu ya, tidak boleh. Kenapa? Di masjid bukan untuk bahas jual beli, kecuali kalau sudah ada khusus tempat, khusus kantin ya kan, masjid ada Pak ya, ada counter yang memang dikhususkannya, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada itu jangan apa-apa, kasihan yang jual. Didoain mudah-mudahan gak laku, mudah-mudahan gak berkah, bukan kasihan Bapak. Itu nomor 5. Nomor 7, alla yatakallama bikalamid dunya. Hendaklah di sini tidak membicarakan pembicaraan tentang dunia. Tapi kalau seumpamanya kalau membaca iftar, nggak apa-apa itu. Turun dari iftar itu Pak ya, bukan jual beli kan Pak ya, bukaan itu. Saya kira itu Bapak 3 kali, masih nomor 7, 8, 9, 10. Insya Allah kita bahas bersama, tidak lama-lama, dikit-dikit. Saya ulangi lagi tadi Pak, masuk buka kiri, salam, baca syahadat, jangan lewatin orang sholat, kemudian jangan ngomongin masalah dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.